Jambore itu sebenarnya bagian dari kita berbagi, kita menginspirasi, kita menemukan cara baru. Jadikan alas merdeka menjadi hutan adat. Bersama kita bisa. Dari institut sendiri mengembangkan kapasitas mitra itu diprioritaskan untuk pendampingan kelompok perempuan dan pemuda. Jadi ada fokus sejak 12 tahun yang lalu, afirmasi action untuk kelompok perempuan dalam konteks gender equality dan sosial bisa bukan tampil di depan sih, tapi untuk bisa punya kepercayaan diri terlibat dalam proses-proses pembangunan mulai dimanapun dengan dunia. Nah, kami punya satu kegiatan yang kita namakan Jambore Nusantara. Ini akan kegiatan ketiga di 2 tahun sekali. Sekarang kita meminta izin kalau berkenan bekerja sama dengan teman-teman di perundingan di sini dengan Brasti. Tentu ada, maksudnya dia tidak serta-merta, tidak ada bayangan setelah Kabupaten Kupang itu kita mau kemana. Tapi menurut saya perjalanan yang dilakukan oleh kawan-kawan dengan dukungan DJMA ya, dengan Wisnu dan kawan-kawan di sampingan itu menginspirasi saya kira untuk melihat bahwa ada sisi yang harus diperlihatkan. Ngobrol sama Pak Dani kemarin itu, anak-anak muda dalam konteks membangun kewilayahan, menjaga kewilayahan itu bagaimana sih cara pandangnya saat ini? Kan dia kalau kita lihat konsep hutan yang sekarang sedang betul-betul dicoba digiring itu adalah orang melihat hutan ya hutan pohon aja. Dia nggak melihat hutan sebagai satu kesatuan kehidupan. Walaupun saya di Kalimantan misalnya, saya tumbuh besar di mana lingkungan hutan. Jadi hutan itu bukan tegaknya pohon, karena kami melihat ada kebun di situ, kebun buah, apa segala macam, jejak leluhur ada di situ semuanya, jejak komunitas. Nah konsep-konsep itu bersama dinamika kehidupan itu kan mengerus ya, hilang, dan politik. Karena ada proses negara yang begitu kuat sekarang ini, kemudian mengidentifikasi, kemudian mengakui, mengklaim, mengambil alih posisi-posisi kehidupan masyarakat. Pada saat di Aceh, Jambore Nusantara yang pertama, kita berbicara tentang tata kelola hutan, di mana masyarakat pinggir hutannya yang di Aceh Tenggara itu kan mereka tinggal di betul-betul di kawasan Taman Nasional Kerinci. Bukan Kerinci. Aceh? Leuser. Leuser. Jadi itu betul-betul miris dari aspek kehidupan mereka ya, dari penghidupan mereka sendiri. Nah, kan waktu itu Pak Wiratno masih jadi dirjen. Dia punya 9 istilahnya? 10 cara. 10 cara untuk pengelolaan kawasan konservasi gitu. Ya, kita mau masuk melalui situ. Terus apa dialognya dengan masyarakat pinggir hutan? Dialog yang dibangun banyak keluh kesah. Terus kita lihat ya paling tidak kita memberikan satu pandangan yang berbeda ke pemerintah ya, dan pengelola taman nasional. Jadi kalau kamu mau taman nasional ini terlindungi, sebenarnya nggak perlu kerja yang terlalu keras, biaya yang terlalu tinggi, dengan kontribusi komunitas di sekitarnya, dengan komunikasi, dengan dialog, dengan tanggung jawab bersama, itu mungkin bisa dibangun gitu kan. Jadi betapa sulitnya tembus berkomunikasi dengan kepala balai
sampai saya harus menggunakan tangan Pak Wiratno itu untuk kita menyampaikan agenda ini. Jadi itu politik di dalam kehutanannya juga tinggi sekali ya. Nah itu pelajaran sih, tapi teman-teman yang anak-anak muda dia punya inspirasi yang berbeda gitu dengan ruang-ruang ini untuk mereka melihat di sekitar kita. Jambore kedua itu kebetulan COVID kan. 2001 itu masih COVID. 2021. Nah, 2021 itu masih COVID di Kabupaten Kupang. Nah, jadi kita mau lihat resiliensi. Jadi bagaimana sih komunitas itu dengan kondisi seperti itu bisa terus beraktivitas tapi dalam keterbatasan model-model begitu, dan pemerintah Kupang sendiri bupatinya hadir dalam momen itu ya, dan dia nggak mau pulang. Jadi begitu hadir tadinya itu dia harus bisa kata sambutannya berlembar-lembar. Saya dampingi, saya kasih kabar nggak pakai teks segala macam, ngobrol aja gitu kan. Terus dia kayaknya ini ya terinspirasi atau apa, terus kata sambutannya ditutup aja, Ibu saya boleh nggak ngomong aja nggak pakai ini. Ya, itu jadi kekakuan itu sebenarnya luntur, dan kita bilang iya kita ini dengan anak-anak muda, jadi kita harus melihat situasi ya. Jadi bagaimana mereka mau mengajak diskusi dalam situasi begini ini, anak-anak muda bagaimana berperan. Teman-teman komunitas inklusi Tuli kebetulan itu juga terlibat aktif, dan dia baru sekali bisa berinteraksi dengan kawan-kawan Tuli, karena nggak menyangka kawan-kawan itu bisa aktif dan terlibat di kegiatan. Nah menurut saya itulah yang Jambore itu sebenarnya bagian dari kita berbagi, kita menginspirasi, kita menemukan cara baru atau berbagi cara baru untuk memikirkan yang ke depan itu seperti apa gitu. Jadi di antara banyak tempat ini ada nggak sih yang kita bisa pertukarkan? Dan menurut kami perjalanan setiap 2 tahun kan di monitoring ya, apa yang sudah mereka lakukan itu luar biasa. Catatan perjalanan anak-anak yang terinspirasi, jadi mereka melakukan dengan caranya sendiri. Jadi kita seperti menemani aja lah gitu, jadi tubuhnya seperti apa gitu misalnya. Dan saya senang banget kemarin ketemu salah satu forester sebagai forester. Saya nggak merasa sendiri. Nah kebetulan, cerita Tamblingan itu kemudian mengiringi upaya-upaya kawan-kawan, perjuangan kawan-kawan untuk hutan adatnya di diakui, usaha melindungi, juga anak-anak mulai tumbuh kuat, berorganisasi gitu. Menurutku ini sesuatu yang layak kita rayakan. Jadi itu sebagai sebuah perayaan juga. Kadang-kadang kita merasa kita berjuang sendiri, nggak ada kawan, ya kan? DPR-nya dia berjuang sendiri, kan putus asa mau keluar dia, tapi sekarang ternyata nyambung lagi. Nah, coba kita bahas hal-hal semacam itu. Kawan-kawan dari tempat lain mungkin juga ada inspirasinya bagaimana sih gitu dia melakukan itu. Jadi intinya begitu. Hanya kebetulan saya tiba-tiba tertarik dengan satu filosofi segala dulu. Bagaimana saat itu laut dan gunung itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Apa yang dilakukan oleh gunung akan berimplikasi kepada orang yang pesisir laut. Jadi tindakan kita hari ini di sini itu akan berpengaruh kepada lingkungan sekitar kita.